Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Advotalks. Perkenalkan aku Wulan. Di sini pada kesempatan kali ini DPM FIB UB menghadirkan Advotalks untuk berkomunikasi nih dengan mahasiswa lebih dekat lagi, berbincang-bincang terkait DPM. Nah, sebenarnya pada episode kali ini kita benar-benar belum tahu ya kenapa DPM ini katanya tidak terasa nyata dan efeknya itu dengan mahasiswa tidak dekat gitu, belum terasa jelas. Nah, di sini pada episode kali ini kita menghadirkan satu narasumber yang cukup berpengalaman di DPM. Langsung saja, Kak Edgar. Halo Kak Edgar. Halo teman-teman semuanya. Nah, gimana Kak? Sehat Kak? Sehat, Kak. Sehat, alhamdulillah. Semoga lancar juga ya aktivitasnya. Nah, di sini Kak Edgar sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPM UB, benar Kak? Betul. Oke. Nah, sebelum masuk ke perbincangan lebih dekat dengan DPM, Wulan ingin tanya nih pengalaman organisasi Kakak selama dari mahasiswa baru, boleh dijelaskan Kak ke Advotalks? Oke, teman-teman, sebelumnya selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edgar dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023. Sekarang alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Komisi 1 DPM UB. Wow, keren. Untuk pengalaman organisasi dari awal saya maba, itu saya mengikuti organisasi di internal Prodi, yaitu AS. Nah, itu masih menjadi staf muda di TSD. Nah, di tahun 2024-nya saya melanjutkan lagi di Tatanan Univ di EMUB, tepatnya di Kementerian Kajian Pencerdasan Isu. Wow. Atau kita bisa singkat dengan KPI. Dan di 2025-nya ya, masih kembali lagi dari eksekutif pindah ke legislatif menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dari Univ kita turun ke rumah lagi menjadi perwakilan mahasiswa DPM FIB, dan 2026-nya diamanai lagi kembali lagi ke legislatif. Nah, sudah jodohnya ya, mungkin ya Kak. Di DPM UB menjadi Ketua Komisi 1 itu sendiri. Oke, keren banget nih kakaknya, sangat aktif di organisasi ya Kak ya, sibuk banget. Akademinya juga terus lancar dong Kak pastinya. Lancar dong. Oke. Nah, kakak ini kan di DPM UB sendiri sebagai Ketua Komisi 1. Boleh dong dikenalkan kepada Sobat Advotalks terkait peran kakak sebagai Ketua Komisi 1 di DPM UB. Oke, karena ini kan DPM-nya Tatanan Univ ya, jadi mungkin lebih kompleks. Jadi kan dari struktur yang ada, itu kan terbagi tuh dari BPI, jajaran Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 4. Di bawahnya Sekretaris Jenderal, ada wakil, terus ada badan-badan, dan di bagian bawahnya ada komisi. Nah, saya itu berada di Komisi 1. Nah, Komisi 1 ngapain aja? Iya. Kadang-kadang orang selalu bertanya, betul Kak. Apakah ada proker apa enggak? Betul. Gitu. Nah, Komisi 1 itu khususnya cuma pengawasan. Wah. Terkhususnya lagi itu di Kemenkoan Pergerakan. Jadi fokusnya di Kemenkoan Pergerakan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal pergerakan, kita pasti tahu lah, mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan kanal itu soal pergerakan dan sebagainya. Betul. Nah, situlah bidang saya untuk mengawasi. Wow. Jadi dan Kemenkoan Pergerakan itu ada kementerian. Betul. Ada Kementerian KPI yang pernah saya sebagai jabat. Betul, di situ sebagai staf di situ. Betul. Terus ada Kementerian Aksi dan Propaganda. Betul. Terus Kementerian PKG, sama yang terakhir itu tambahannya itu Kementerian Advokesma. Seperti itu. Jadi khususnya cuma mengawasi dari Kemenkoan Pergerakan itu sendiri, bidang yang sudah saya sebutkan barusan. Wow. Terus nih Kak, kalau dari gambaran umum DPM itu sendiri apa sih Kak sebenarnya? Jadi kalau untuk DPM itu kan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Betul Kak. Jadi ini kan tatanan fakultas atau tatanan univ. Betul. Itu kan berarti tugasnya beda-beda. Iya. Tapi kalau secara umum itu mewakili segenap dari teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Jadi yang nantinya menjadi jembatan pada teman-teman untuk akhirnya menyampaikan aspirasi sebagai dari teman-teman DPM itu sendiri. Berbeda sama yang eksekutif, yang tugasnya mengeksekusi proker dan sebagainya. Legis itu cuma untuk mengawasi teman-teman, mengadvokasi
dan membuat undang-undang seperti itu. Oke. Biar kita mulai dari dasar dulu ya Kak. Sebenarnya DPM itu apa sih kalau dijelasin dengan cara yang sederhana gitu? Kalau DPM bicara sederhana ya, Mungkin satu kalimat aja gitu. DPM itu adalah ini gitu. DPM itu sebagai aspirasi teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke. Kalau boleh dianalogikan, posisi DPM di dalam organisasi kampus itu seperti apa sih Kak? Kalau dalam organisasi kampus DPM itu sebenarnya gini ya, sebenarnya itu menjadi PR ya. Dengan pandangan kalau ditanya DPM itu ngapain, DPM itu apa? Tapi kan kalau kita ngomong legislatif kan, itu kan tahu sendiri legislatif itu kan beda. Jadi tugas itu kan juga tidak terlalu banyak seperti eksekutif. Seperti itu. Legislatif itu cuma untuk ngawas, advokasi, dan juga anggaran serta dengan undang-undang seperti itu. Selama kakak berada di DPM, fungsi yang paling sering dijalankan itu apa saja sih kak? Kalau di DPM, kalau pengalaman DPM FIB ya, karena aku DPM FIB itu di Komisi 1, tepatnya di Badan Advokasi, jadi yang paling berusaha melakukan advokasi. Seperti itu, karena kan advokasi ini kan penyerapan aspirasi, yang mana aspirasi ini kan juga dibutuhkan nih saat ini nih di tahun Betul banget. Tidak hanya di fakultas, tapi juga di tatanan univ. Betul. Dan jadi sebuah wadah agar bisa nih diproses, diwadahi, dan bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu, maupun di tatanan fakultas ataupun di univ seperti itu. Itu sih jadi. Dari semua tugas tersebut, menurut kakak mana yang paling penting tapi justru jarang diketahui oleh mahasiswa? Mungkin lebih ke pengawasan, fungsi pengawasan. Jadi kan kalau pengawasan itu kan, kalau bicara soal pengawasan, mungkin banyak orang yang apa sih ngawas? Ngawas mau datang, lihat, Betul. pulang. Kayak sekedar aja di mata orang-orangnya kan Tapi kak? kan fungsi dari pengawasan bukan sekedar itu. Betul. Fungsi dari pengawasan untuk memonitoring nih, apakah jalannya sebuah proker ini sesuai dengan data-data yang sudah diberikan, misalnya sesuai dengan anggarannya, atau hal-hal teknis lainnya itu sesuai. Takutnya kalau misalnya menjalankan sebuah proker gede atau apapun itu kan pasti ada miss-miss yang bisa perakiran kan terjadi seperti itu. Makanya itu fungsi pengawasan mungkin bagi sebagai orang mas semua orang juga bisa, tapi Betul. kan ngawasnya spesifiknya itu kan juga perlu kita ketahui, perlu kita cek dan sebagainya. Yang itu menjadi PR lah seperti itu, karena kan ketika dalam pengawasan ada miss, semuanya bakal berantakan seperti itu. Jadi bukan semua sebagai pengawasan saja, tapi juga perhatian itu monitoring, mengevaluasi agar kedepannya untuk program-program dari eksekutif maupun di fakultas dan juga di univ bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti itu. Keren banget ya advokasi ini ya. Ya, thank you. Dan mungkin juga menarik, apakah ada kesalahpahaman yang sering muncul dari mahasiswa tentang DPM? Oh sering. Banyak yang kesalahpahaman tuh perihal dari DPM itu DPM nggak kerja, DPM cuma bahasa kasar itu nyari kesalahan BEM atau DM, tatanan univ maupun tatanan fakultas. Sering banget itu isu-isu kan, iya, karena kan ya DPM ngapain coba? Kalau ibaratnya tuh kalau BEM nggak ada proker, ya udah DPM nggak ada seperti itu. Jadi DPM itu tidak akan seperti itu, tapi kan DPM yang menurut pengalaman saya itu lebih daripada itu. Jadi kan dia punya peran penting di belakang layar seperti itu. Walaupun di balik layar tapi tetap aktif dan bersamai BEM sendiri ya kayak BEM maupun EM, Hima seperti itu. Oke, kita juga sering lihat cukup banyak mahasiswa yang cenderung kurang peduli dengan organisasi kampus. Betul kan, Kak? Menurut Kakak, apa sih yang menjadi penyebab seperti itu? Sebenarnya tuh kalau untuk orang peduli sih mungkin dari segi orangnya, karena kan kebutuhan mahasiswa saat ini kan berbeda. Betul. Masuk organisasi untuk apa? Kalau untuk perakirannya cuma sosok aktif atau untuk mengurangi rasa kesepian, Betul. kan tidak ada nilainya seperti itu. Kan lebih baik ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Tapi kalau pada akhirnya orang mengatakan bahwasannya mengikut organisasi itu bermanfaat, ya bagus karena dia punya pemikiran pada akhirnya itu berkembang, bertumbuh, belajar dan sebagainya seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin belum ada pengetahuan lebih berorganisasi seperti apa, karena kan peralihan dari SMA
ke tatanan UNIF kan berbeda sekali, apalagi dengan penjaringan organisasi di tatanan SMA dan tatanan UNIF kan berbeda sekali. Jadi Betul. mungkin harus dibekali lagi entah sosialisasi atau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang perihal tentang organisasi yang pada akhirnya tuh biar mereka punya gambaran gitu setidaknya untuk pada akhirnya ke depan tuh mau seperti apa, mau ikut apa, entah BEM, entah DPM, entah HIMA ataupun itu di luar sana. Biar mereka bisa menentukan tuh, jangan cuma FOMO, jangan cuma Jangan cuma FOMO tuh, teman-teman. teman saya aja biar gak kesepian. Oh. Saya ikut ini aja, saya ikut si B, si C gitu. Janganlah, lebih baik kita memilih jalan kita sendiri dengan kesenangan dan kenyamanan hati daripada ikut orang ujung-ujungnya hilang-hilangan, capek, terus ngeluh-ngeluh dan sebagainya kan juga percuma. Seperti itu. Tapi bagi kakak sendiri nih, nilai organisasi tuh penting atau tidak? Oh, penting. Kenapa tuh kak? Karena kalau dari saya sendiri di SMA itu saya belum pernah ikut organisasi apapun. Sama sekali. Sama sekali tidak pernah. Tapi ikut organisasi. dengan kakak yang seaktif ini di lingkungan kampus dan wow, sama sekali di SMA tidak ada. SMA tidak pernah ikut organisasi apapun. Wow, teman-teman itu sebuah motivasi mungkin ya. Itu bagaimana tuh cara mencari nilai penting di organisasi itu bagaimana sih kak? Kalau untuk saya itu sebenarnya hal sederhana dari orang sekitar. Oke. Dari segi dia manage organisasinya, manage waktu, terus cara dia public speaking, problem solving, itu kan saya merasa kok dia bisa saya enggak. Seperti itu. Ada pemantik yang pada akhirnya coba deh untuk coba. Walaupun awalnya mungkin susah, sulit untuk mereka untuk growth, bertumbuh atau berkembang itu sulit. Karena kan kalau bicara berkembang semua orang punya jalan berbeda. Nah untuk para yang titik sampai saat ini kan juga butuh waktu yang cukup lama dan tidak disangka-sangka kan para itu bisa melanjutkan lagi di tatanan UNIF. Itu sih yang menjadi pada akhirnya tuh membuat itu menjadi poin plus seperti itu. Karena kan ada banyak hal yang tidak belum pernah kita ketahui sebelumnya dan kita udah masuk kita ketahui, misalnya cara kita problem solving, bagaimana sih cara memimpin, bagaimana sih dengan memetakan orang-orang pada akhirnya tuh ayo kita gerak bareng, kita kerja sama dengan tipe orang-orang yang berbeda-beda, dengan cara atau perspektif dan perilaku berbeda-beda. Itu kan untuk disatukan juga sulit. Banget, itu kan Kak. juga perlu dengan pendekatan berbeda seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau kondisi itu terus berlanjut, mahasiswa kadang ngerasa kayak organisasi itu tidak penting gitu ya kan Kak? Apa dampaknya untuk mahasiswa sendiri sih Kak? Sebenarnya kalau untuk organisasi tidak penting sebenarnya nggak ada dampaknya juga kan. Karena organisasi ada plus minusnya juga. Betul. Kan udah aku bilang dari awal tadi, itu kan semua tergantung kebutuhannya dia. Dia mau seperti apa nih untuk jenjang kedepannya, entah dia cuma pengalaman, silakan. Kalau dia cuma bertumbuh dan belajar, silakan, itu lebih bagus lagi. Atau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang, lebih bagus lagi, biar tidak ada aktivitas yang menonton seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang di luar daripada itu, ya kembali kepada mahasiswanya itu sendiri. Bagus. Dari sisi DPM, tantangan terbesar untuk tetap dekat dengan mahasiswa itu apa sih Kak? Kalau untuk tantangan terbesar sih lebih ke penjaringan komunikasi sebenarnya. Karena kan datang itu kan ketika saat ada mau ada kegiatan misalnya reses kalau dari PMUB atau mungkin kalau dari fakultas mungkin ada kegiatan seperti art kontak atau mungkin dari sapa dekana dan sebagainya. Itu pun ketika kita mau menjaring kan dari awal kita cuma lewat-lewat, jarang say hi atau jarang nanya, tiba-tiba datang, gimana ya kan pasti ada, aduh ini kok jarang gitu. Jadi itu kan tantangan terberat. Jadi beberapa pertimbangan yang pada akhirnya bisa menjadi pendekatan yang berbeda soalnya kalau eksekutif kan dia proker jalan lancar, aktif semua, teman-teman juga berpartisipasi. Kalau DPM kan tergantung ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi landasan kan di situ. Jadi geraknya itu kan berdasarkan landasan sudah dijalankan seperti itu. Jadi kalau untuk problem itu sih, jadi untuk komunikasi mungkin tidak terlalu terbuka. Jadi ada jeda di situ. Jadi mungkin tidak se-fleksibel dan tidak seluas dari yang lainnya. Itu tantangan terbesarnya ya, pendekatannya ke masing-masing orang gitu harusnya. Untuk jaringan dan yang lain. Dan sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan DPM untuk tetap bisa menjangkau mahasiswanya? Kalau di DPM UB, ya itu kita membuat ada yang namanya advokasi. Jadi advokasi. Itu kan jadi perihal tentang di tatanan UNIF itu ada perihal tentang aduan, aspirasi dan sebagainya, kita harus isi semuanya. Jadi itu yang pada akhirnya dari teman-teman DPM UB bisa melaksanakan untuk pada akhirnya itu bisa mengenal kami. Kami juga bisa membuat produk undang-undang dan sebagainya agar bisa lah dijangkau, bisa dilihat dan bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa secara keseluruhan seperti itu. Wah, keren banget ya. Advokasi benar-benar sangat melekat pada Kak Edgar ini sendiri. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis ya Kak. Kalau ada mahasiswa yang punya aspirasi atau keluhan,
Sebenarnya mereka harus mulai dari mana sih? Kalau untuk tatanan fakultas ya, kalau tatanan fakultas itu kan kalau kita ngomong soal DPM di FIB-nya atau tatanan univ, itu kan pasti ada birokrasinya sendiri-sendiri, seperti itu, ada jalurnya masing-masing. Nah, kalau mungkin dari prodinya itu awalnya pelan-pelan dari prodi, Betul. dari yang entah mungkin dari temannya dekat juga nggak apa-apa, tapi kepada kita tuh untuk menjaring sebuah itu kan dari TTK dulu, nanti baru ke skala yang lebih besar, jadi di fakultas itu sendiri. Jadi kayak ada misalnya keluhan perihal akademik misalnya, itu bisa dikekal prodi, atau tentang hal-hal yang saat ini mungkin KS dan sebagainya, itu kan sangat krusial tuh. Betul, Bisa ke Kak. WLTKSP di tiap-tiap fakultas seperti itu, atau di FIB itu sendiri. Baik, lanjut lagi ya Kak ya. Apakah DPM punya jalur atau media khusus untuk menampung aspirasi tersebut? Mungkin boleh disebutin program atau website yang dimana ada ide untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut. Kalau di DPM secara keseluruhan ya, ini pengalamanku DPM itu Betul. adalah Sapa Dekana. Itu pasti udah tahu lah itu. Lebih dekat dengan dekan gitu ya Mas? Betul, karena kan di situ menyebut sebuah wadah dari JIPOM itu. Ini kan ngisi, scan, ngisi aspirasi, nanti dijawab nanti di saat proker itu. Nanti didatengin dari jajan dekana untuk menjawab segenap aspirasi. Pun bisa di follow up lebih lanjut. Seperti itu. Jadi itu kan bisa lebih dekat. Dan kalau tatanan univ, yang tadi sudah aku bilang dari advokasi dari DPM, dari badan advokasi itu sendiri. Itu kan sebagai wadah nih untuk pada akhirnya ketika teman-teman menggunakan segala sesuatu berkaitan dengan akademi, KS ataupun itu kan juga bisa disalurkan ke teman-teman univ. Nanti kan kita juga bisa kelola seperti itu. Nanti kan untuk opsinya itu kan bisa dilempar di fakultas, itu bisa kita selesaikan bareng-bareng seperti itu. Wow. Agar bisa dekat dan bisa bersamai dengan teman-teman mahasiswa. Kak, oke Kak. Dalam praktiknya, apakah semua aspirasi pasti bisa diproses atau dipilah-pilih terlebih dahulu? Sebenarnya itu semua bisa diproses. Oh. Segenap aspirasi itu kan menjadi tanggung jawab kita kan. Betul Kak. Karena kita sebagai dewan perwakilan mahasiswa, perpanjangan tangan dari mahasiswa, jadi apapun aspirasinya harus ditampung dan harus segera diselesaikan. Karena kan kalau dipilah-pilah ya untuk apa menerima semua aspirasi? Betul. Ya kan lebih baik mending dibuat saja per poin-poinnya saja daripada seperti itu. Mending dibatasi sekalian. Lebih baik kita menerima semuanya. Apapun itu kita coba untuk kuliti bareng-bareng dan coba kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu. Jadi harus diterima. Solidaritasnya dapat banget ya. Oke. Biasanya kendala yang sering muncul di bagian mana terkait aspirasi mahasiswa tersebut? Oh, itu dari perorangan sendiri sebenarnya. Dari mereka yang cukup sulit terbuka, dari mungkin isu-isu atau dari segi keluhan-keluhan yang pada akhirnya itu sedikit berbeda, nanti dari si A berbeda, si B berbeda, itu kan sulit. Jadi harus memilah-milah yang butuh pendekatan yang berbeda. Dan juga dari segi sosial itu kan mungkin ada yang menutupi dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah kendala sih kalau misalnya pada akhirnya itu ingin mengadvokasikan sebuah aspirasi seperti itu. Wow. Oke, ini pertanyaan terkait aspirasi lagi. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Apakah pernah ada aspirasi mahasiswa yang benar-benar memberikan dampak nyata? Kalau untuk dampak nyata sih semua pasti punya dampak nyata. Tapi kan untuk Wow. aspirasi ini kan Cukup percaya diri ya terkait penampungan aspirasi ini. Iya, karena kan Bagus sekali, semua bagus. punya kebermanfaatan dan beberapa kan untuk tatanan fakultas, tatanan univ seperti itu. Misalnya entah akademik, coba kita usahakan untuk pada akhirnya itu mengadvokasikan misalnya dia mengalami keberatan nih dalam bayar nominal UKT misalnya. Betul. Coba kita ajukan kepada para bagian akademik untuk pada akhirnya di keringanan sebagainya, dan cara soal isu-isu dan yang lainnya itu kan mungkin coba dijabarkan yang bisa dari jajaran yang juga bisa menjawab, misalnya seperti dari kasus korupsi, dari kasus KS dan sebagainya kan juga pada akhirnya itu kan bisa lah untuk dibersamai dan menjawab semua itu agar bisa lebih bermanfaat. Seperti itu. Selama di DPM, apakah ada tantangan atau kesulitan yang cukup terasa dekat dengan kakak? Kalau aku ya, karena kan aku ini ngomongin DPM UB ya. DPM UB sendiri? Kalau DPM UB sendiri itu kesulitan itu palingan bersama dengan orang-orang yang kita dari fakultas lain itu sulit tuh. Jadi kalau misalnya ketemu dengan teman-teman dari fakultas lain, itu kan juga harus pendekatan yang berbeda dari segi sosialnya, Betul. pola pikirnya,
perspektif dan sebagainya itu berbeda. Jadi pada akhirnya untuk disatukan juga butuh waktu. Pun dari segi pengawasannya, karena aku sendiri komisi satu dan juga bertektokan langsung dengan 4 kementerian itu di satu kemangkuan itu kan juga pasti harus harus butuh pendekatan-pendekatan yang berbeda. Bahasa basinya beda lagi. Iya, Betul. Itu. Jadi itu kan kalau menurutku yang itu kayak terasa banget sih Kak. Sekali seperti itu. Tapi bisa dihandle lah kalau kita mencoba untuk terus berbaur, sosialisasi dan terus untuk menerima dan itu aja sih. Tapi Kakak lebih komunikasinya lebih suka langsung melihat semua orang gitu, langsung bisa berbaur dengan semua orang, atau perlu pendekatan ke satu orang? Lebih ke semuanya aja. Wow. Dari semua itu kan bisa merajut ke satu orang seperti itu. Keren. Cukup percaya diri ya dengan skill komunikasi Kakak ya. Oke. Boleh diceritakan nih Kak, pengalaman yang paling berkesan selama di DPM? Kalau BPM FIB-nya sendiri, karena pengalamanku juga di advokasi, yang paling berkesan itu proker Sapedekana sih menurutku. Kenapa tuh Kak? Karena itu kan di situ kan menjawab tuh semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Tuh. Jadi itu kan lega, ada kelegaan tersendiri daripada ditanya-tanyain terus. Mana ini, gimana ini? Ini dijawab langsung sama jajaran dekanat. Itu kan juga memberikan poin plus juga kita kan pada kita sudah forsir untuk menggait aspirasi, sudah berusaha untuk pada kita memberikan wadah untuk teman-teman menyalurkan, sudah berhasil mempertemukan teman-teman mahasiswa dengan jajaran dekanat itu sudah menjadi hal yang menyenangkan seperti itu. Kalau di DPM UB-nya sendiri itu pada itu bisa bertektokan dengan teman-teman fakultas lain di DPM UB dan juga bisa bekerja sama dengan eksekutif di tatanan univ. Itu kan juga bisa memberikan pengalaman cukup kan. Walaupun pengalaman saya di M sudah ada, tapi kan lebih feel-nya lebih kerasa ketika sudah ibaratnya itu standing position sudah sama gitu. Jadi kan bisa bergerak bersama seperti itu untuk memberikan kebermanfaatan untuk sekitar. Sama-sama saling melengkapi ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Kalau dari awal proses Kakak sampai bisa berada di posisi sekarang itu seperti apa sih Kak? Perjalanan lika-likunya, mungkin bagaimana Kakak bisa memilih untuk DPM sebagai proses Kakak di organisasi? Kalau dari awal kan sudah dibilangkan dari eksekutif, legislatif lagi. Sebenarnya itu saya pengen eksekutif sebenarnya. Kenapa kalau boleh tahu diganti jadi legislatif? Iya, hanya rasa pengen untuk melanjutkan di legis itu kayak dari fakultas sudah legis, kalau nggak ke univ legis itu kayak agak sedikit gimana gitu. Berpindah lagi tuh kayak padahal kemarin tuh udah di legis, manfaatkan kesempatan yang ada. Jadi pengen belajar lagi lebih ke itu sih. Jadi pengen tahu gimana DPM UB itu seperti apa. Karena kan banyak tuh katanya kompleks lah. Dibagi dari ada badannya sendiri, ada komisinya sendiri. Bahkan ada ketuanya sampai 4 dan sebagainya. Iya, betul Kak. Itu jujur menurut saya kayak wah, sampai 4 ketua gitu ya kan. Jadi itu kan penasaran sampai banyak gitu apa gitu. Coba saya tahu ternyata pembagian di Sulsel itu memang punya tupoksinya masing-masing. Jadi ketua 4 juga kan juga banyak tuh yang diawasi. Jadi ada badan-badannya, ada komisi. Jadi punya tanggung jawab dan punya jalurnya masing-masing. Jadi itu membuat saya bertahan dan pengen lanjut di DPM UB di legislatifnya itu sendiri. Cukup keren sih DPM UB sendiri ya, sampai punya 4 ketua gitu ya kan. Ya sejujurnya menurut saya itu keren sih. Jadi mereka cukup kompleks dan bisa membersamai DPM UB juga secara keseluruhan. Dan ketika menghadapi struggle di dalam DPM, biasanya Kakak menyikapinya seperti apa sih Kak? Mungkin kalau di internal sendiri bagaimana, eksternal sendiri bagaimana? Kalau dari internal sendiri ya, kalau ngomongin soal problem DPM UB, itu menyikapinya dengan coba komunikasi. Coba dikomunikasikan kendalanya apa, dan juga kalau untuk di eksternalnya tuh coba dirangkul nih untuk pada akhirnya beberapa yang pada akhirnya tuh ada yang merasakan problem yang sama entah dari luar daripada lingkaran yang seharusnya diajak diskusi ataupun diajak problem solving juga mereka itu bisa diambil perspektif mereka yang nanti di bagian eksternal itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan sebuah satu poin yang pada akhirnya itu bisa membuatkan jalan keluar seperti apa, seperti itu. Jadi diselesaikan dengan komunikasi seperti itu biar lebih enak tuh dan bisa nyaman juga satu sama lain. Oke. Kalau melihat dari kondisi saat ini, menurut Kakak
apa yang masih perlu diperbaiki dari DPM sendiri? Kalau untuk saya pribadi, Baik, karena boleh. menurut keyakinan saya, ya. Menurut Kalau dari keyakinan- teman-teman keyakinan lainnya berbeda, Betul. monggo silakan. Kalau dari So- saya mungkin lebih ke pendekatan dari teman-teman mahasiswanya itu sendiri, lebih dirangkul, lebih dilihat lah. Karena kan jangan sampai kita sebagai dewan perwakilan mahasiswa itu datang ketika ada buktinya saja, datang ketika entah lagi ada kondisi yang minta dong aspirasi, minta ini dong, minta itu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu menganggap kita ini datang cuma saat dibutuhkan saja nih baru datang, giliran nggak Sakit dibutuhkan. ya Kak kalau datang saat butuhnya Iya, aja. karena kan banyak tuh dari saya pribadi pun ditanya, kalau misalnya kegiatan ini baru nyari-nyari, giliran kalau misalnya kegiatan gak ada kegiatan lewat-lewat terus nggak nyapa dan sebagainya. Itu kan menjadi tamparan lah untuk perhatian kepada teman-teman DPM, entah di fakultas atau di univ, coba untuk merangkul, coba untuk berbaur seperti itu. Jadi sekiranya itu mereka tuh enak gitu untuk komunikasi dengan kita, untuk menyampaikan segala aspirasi tanpa adanya ada sungkan nih sama dewan nih. Takutnya rasanya tidak kredibel Iya, gitu ya, tidak betul. terpercaya gitu. Ini saya mau sampai apa? Saya enggak ya? Betul. Karena lagi orangnya, akunya antar bocor sana bocor sini. Betul, ini itu kan- yang paling Iya, krusial. seperti itu. Jadi kan lebih bagus kita terlihat di mata siapapun, mau dipandang jelek ataupun itu urusan lain. Tapi yang penting coba kita untuk merangkul, dibersamai, di dekat teman-teman satu sama lain, biar rasa untuk kita tetap ada terbuka satu sama lain, support, mendukung itu tetap ada seperti itu. Jadi ketika ada kendala langsung komunikasikan, jangan ada kendala dia tiba-tiba kita tahu dia akhirnya kan juga sangat disayangkan seperti itu. Oke. Untuk kedepannya, harapan kakak terhadap DPM itu seperti apa? Harapan saya dari beberapa fungsi DPM tadi, fungsi advokasi, Oke. aku nggak tahu ya tapi di DPM FIB harusnya ada fungsi anggaran ya. Tapi kalau ada ya coba untuk diupayakan Diupayakan. dan untuk bisa ditransparasikan ya. Oh. Seperti itu. Mungkin ada bendung kali, ada bendara, mungkin jadi Ada bendara bisa umum. untuk pada akhirnya itu ditransparasikan. Nah juga fungsi pengawasan, fungsi undang-undang. Jadi coba untuk dimanfaatkan. Karena kan dari beberapa produk ini, dari beberapa poin ini, itu kan juga pada akhirnya menjadi poin penting ya nantinya dipegang dan ditanya ketika dari teman-teman mahasiswa kebingungan, entah perihal advokasi ini sampai di mana, dari anggaran ini gimana, dari pengawasan seperti apa, dan dari undang-undang itu sudah sampai mana, seperti itu. Jadi sekiranya itu beberapa poin tadi bisa dijawab oleh teman-teman DPM itu sendiri, dan itu coba menjadi sebuah tolak ukur lah yang nanti bisa teman-teman realisasikan, dan juga teman-teman bisa menebarkan kebermanfaatan dan keberdampakan maupun di fakultas FIB itu sendiri, Betul. maupun di tatanan univ seperti itu. Oke. Baik, lanjut lagi ya kak. Lalu bagaimana cara supaya mahasiswa bisa lebih peduli dan merasa lebih dekat dengan DPM? Lebih menjaringkan lebih dari sosialisasi aja sih sebenarnya. Dari pendekatan tuh, dari mungkin teman-teman DPM dari FIB atau dari tatanan univ kan punya cara sendiri tuh untuk memperkenalkan siapa itu DPM, apa itu DPM sebenarnya, ngapain DPM itu. Coba untuk pada akhirnya tuh punya cara sendiri untuk ini DPM tuh ini loh. DPM tuh adalah wadah untuk teman-teman aspirasi, perpanjangan tangan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, bla bla bla. Jadi orang tidak merasa asing dengan kata DPM itu sendiri. Betul. Karena kan tatanan fakultas univ kan sangat asing. Mungkin beberapa orang saja yang entah menjadi staff atau pernah tahu, itu pun beberapa saja yang bisa kita hitung jari lah yang tahu perihal DPR. Tapi yang tahu soal EM dan BEM, cukup familiar dan benar-benar Cukup dekat. Iya, dan Karena benar-benar- eksekutif itu Betul. sangat-sangat menggebu-gebu Betul. gitu kan untuk Jadi, mahasiswa sendiri. Dan lebih banyak teman-teman daftar itu bukan saja, lebih banyak daftar ke DPM lebih kecil pendaftarannya dibandingkan BEM dan DM itu sendiri. Kebanyakan teman-teman lebih mengikuti EM, BEM daripada DPM itu sendiri. Jadi mungkin lebih di show aja ke publik DPM seperti apa dengan cara kalian sendiri. Oke. Dan terakhir, apa pesan kakak untuk mahasiswa yang selama ini masih merasa DPM itu tidak terlalu penting? Kalau untuk mahasiswa DPM tidak penting, coba cross check lagi apa saja yang sudah dilakukan teman-teman DPM sejauh ini maupun di fakultas dan juga di univ, dan coba dicari tahu lagi tuh. Pasti dong terdekat, orang-orang terdekatnya pasti ada yang DPM juga, entah di fakultas, entah di univ, coba dicari tahu lagi. Berarti DPM itu apa sih, seperti itu.
Masa cuma tahu BEM doang, masa cuma tahu EM doang. Coba nih cari tahu lagi. Manfaatkan sosial media untuk mereka itu coba di search, coba dicari legislatif itu apa dan tugasnya ngapain, fungsinya itu apa, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Gak terasa kita udah di akhir acara ini. Ya ternyata DPM punya peran yang cukup penting walaupun tidak terlalu terlihat secara langsung. Tapi kita pasti mengupayakan untuk lebih meng-show bagaimana DPM itu ya memang berdampak, memang bisa seirama dengan BEM maupun EM. Semoga setelah ini kita jadi lebih paham dan juga lebih berani untuk menyampaikan aspirasi kita kepada DPM, kepada lingkungan sekitar juga terkait ya isu-isu yang memang berat di hati kita gitu ya kan, karena DPM punya ruang tersendiri untuk aspirasi, lebih tepatnya di advokasi. Terima kasih banyak Kak Edgar sudah berbagi cerita dan insight-nya hari ini. Dan untuk Sobat Alfotalk, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.